Sejak tahun 2000-an, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur selalu berpendapat tegas, bubarkan FPI. Pendapat ini tak sedikit yang menentang dengan dalih membela kebebasan berserikat. Katanya yang salah itu orang-orangnya bukan organisasinya. Dalam penegakan hukum yang ditangkap adalah orang-orangnya yang bersalah, bukan membubarkan organisasi. Kira-kira begitu argumentasi yang membela organisasi FPI meskipun mereka tetap tidak membela orang-orang FPI yang bersalah. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus, ini tulisan Allah bukannya? Mana dia tahu? Ayo saya tanya, dia tanya Gus Dur, ini tulisan Allah bukan? Gus Dur bisa tahu gak? Bisa tahu gak? Salah nanya. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta. Mana? Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Pak Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, saudara, dia gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Iya, goblok. Mana aja lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Sampurasun. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kemudian menganggap kalau ada pelanggaran dan kejahatan di FPI dilihat sebagai pelanggaran dan kejahatan oknum, kejahatan individual. Tapi bagi saya, Gus Dur memiliki pertimbangan dan penglihatan yang berbeda terkait organisasi FPI. Gus Dur adalah tokoh demokrasi dan pembela hak-hak asasi manusia, HAM. Saya yakin saat beliau mengutarakan pembubaran FPI tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM apalagi soal kebebasan berserikat dan berkumpul. Gus Dur saat itu sudah melihat gerakan FPI sebagai organisasi yang justru mengancam prinsip-prinsip HAM dan kebebasan. Aksi FPI yang mempersekusi kelompok minoritas dengan tudingan kelompok sesat atau pelanggaran FPI terhadap hak-hak sipil lainnya. Bagi saya Gus Dur bukanlah pembela HAM yang naif, yang membela hak berserikat FPI tapi dalam waktu bersamaan FPI mengancam hak berserikat kelompok lain. Ibaratnya seperti membela seorang pembunuh yang mengambil nyawa orang lain dengan dalih si pembunuh itu memiliki kebebasan untuk memilih. Pembelaan yang naif. Gus Dur sangat arif bahwa kebebasan seseorang bisa dibatasi apabila mengganggu kebebasan orang lain. Dalam konteks FPI, kebebasan berserikat tidak bisa diterapkan pada FPI yang merampas kebebasan berserikat yang lain. Saat ini kita dikejutkan kaitan FPI dengan penyerangan terhadap petugas menggunakan senjata api dan jaringan terorisme. Bagi yang mengikuti rekam jejak FPI, informasi ini sebenarnya bukan hal yang baru. Kejahatan FPI bukan lagi sebagai kejahatan individual, atau kejahatan oknum atau kejahatan imam besarnya saja yang pernah terbukti bersalah melalui vonis di pengadilan, tapi sudah kejahatan organisasi, kejahatan struktural. Ada ujaran yang dinisbatkan pada Imam Ali Karamallahu wajhah tentang bahaya kejahatan yang terstruktur. Menurut beliau kejahatan terstruktur bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terstruktur. Apakah negara tetap berdiam diri melihat kejahatan terstruktur FPI ini? Sampai kapan mau jatuh lagi korban dan merebak kerusuhan lagi?